Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dimanapun berada, insyaallah kami selalu mendoakan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang mulia selalu dalam keadaan rahayu dan sejahtera, baik di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum untuk yang baru bergabung. Ini yang sudah bergabung dari mana saja? Ada Tuan Irsyad Maulana. Ini Tuan Irsyad Maulana yang dari Papua ya. Tuan Irsyad yang dari Papua. Malaysia ikut hadir Ustadz. Baik. Saya kira Tuan Irsyad yang dari Papua. Ternyata Tuan Irsyad yang dari Malaysia. Ini Tuan Irsyad orang tua daripada Tuan Jeffrey atau gimana? Saya dari Lamongan Ustadz. Untuk tuan-tuan yang baru bergabung, kami menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuan yang mulia, Tuan Wira Lodra ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bandung, Aan Anedi selalu hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tuan yang mulia, Tuan Alian Shah ya, Alian Shah ya. Waalaikumsalam warahmatullah dari Kapuas. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami tadi membuat story ya. Kami bertanya kepada tuan-tuan, kira-kira pembahasan apa yang harus kita bahas malam ini. Dan saya menerima banyak sekali masukan ya. Ada yang menyarankan Kang Sukma coba bahas hakikat syahadat. Ada juga yang minta Kang Sukma minta tolong bahas tentang hakikat sholawat. Ada juga yang minta dibahaskan tentang penyakit GERD anektesi atau asam lambung kronis. Apakah itu bagian daripada pengaruh sihir atau tidak? Cuman saya kembalikan kepada penonton yang hadir. Kiranya mau membahas yang mana? Atau kalaupun ada yang ingin konsultasi, yang ingin bercerita atau memberikan kami nasihat, kritik dan saran, insya Allah kami sangat-sangat terbuka. Ada Tuan Apri ya dari Banjarmasin. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini tuan-tuan yang hadir malam ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin konsultasi, baik masalah penyakit zahir dan atau penyakit batin, atau yang ingin memberikan kritik dan saran kepada kami,
atau yang ingin dibahaskan sesuatu. Jadi insya Allah itu yang kita angkat temanya. Cuman kita tidak menjadi guru di sini. Jadi kita sharing-sharing saja ya. Bahas tentang kehidupan setelah kematian. Baik. Ini ada satu request dari Tuan Yang Mulia, Tuan Din Hafiz, ingin dibahaskan tentang kehidupan setelah kematian. Tuan Din Hafiz ini dari mana, Tuan? Waalaikumsalam, Tuan Muspida Rahman dari Bontang, Kalimantan Timur ya, hadir menyimak. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, karena sudah ada yang meminta, artinya sudah ada yang mengajukan untuk tema yang dibahas adalah kehidupan setelah kematian. Maaf, saya dari Malaysia, Ustadz. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, jadi sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuan Din Hafiz, supaya kita membahas tentang kehidupan setelah kematian, ada Tuan Hamka Rahman Ham. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Tuan Hamka yang sudah memesan herbal kapsul ya dari saya, yaitu Habatus Sauda Ruqyah dengan ekstra kapsul itu ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ketika kita akan membahas kehidupan setelah kematian, maka tentu kita harus memahami kematian itu apa ya. Yang mana merasakan kematian pada diri kita ya. Jadi ketika kita akan membahas kehidupan setelah kematian, maka kita harus memahami yang mana pada diri kita yang merasakan yang namanya kematian. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, di video-video sebelumnya kami selalu menerangkan dengan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang syariat dan sudut pandang hakikat, untuk memahami secara kafah segala sesuatu yang akan kita pahami. Kita harus bedah menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang syariat, yang kedua sudut pandang hakikat. Sekarang ketika kita berbicara kehidupan setelah kematian, maka sudah barang tentu kita harus mengetahui mana diri kita yang meninggal, yang mati, yang merasakan kematian. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, diri kita itu terbagi menjadi dua kejadian. Kejadian yang pertama tidak diciptakan namun ditiupkan, sehingga kejadiannya disebut dengan tajalli atau manifestasi. Nah, diri kita yang ini disebut ruh. Saya ulangi, diri kita terbagi menjadi dua kejadian. Kejadian yang pertama adalah kejadian tajalli atau yang berasal dari ditiupkan, bukan diciptakan. Nah, diri kita yang ini disebut ruh ya. Yang kedua, diri kita pada kejadian kedua atau tanjisi hadis, yang melalui proses penciptaan, yaitu diri jasad kita. Jadi diri halus ditiupkan, bukan diciptakan. Diri kasar atau diri jasad diciptakan, tidak ditiupkan. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ketika dulu
sebelum adanya dulu, ketika Allah meminta persaksian sesuai dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang kita semua hafal ayat tersebut, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, apakah kau menyaksikan aku adalah Rabb kalian? Maka ruh menjawab, bala syahidna, kami menyaksikan engkaulah Rabb kami. Ketika ruh saat itu menjawab, bukan ruh yang menjawab, tapi sebenarnya Allah yang menjawab. Karena ruh saat itu adalah tajalli dari sifat Allah. Ya. Ada Tuan Amir, ada Tuan Afriyanto, ada Tuan Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Simak ya. Ketika ruh ini ditiupkan ke dalam jasad yang diciptakan, ketika ruh ini mengisi rongga-rongga di dalam jasad, berubah namanya. Yang tadi bernama ruh berubah menjadi nyawa. Ya. Jadi tadi namanya nyawa, ketika mengisi rongga di dalam jasad berubah namanya, bernama nyawa. Lalu nyawa ini memiliki kesadaran. Kesadaran ruh yang ada di dalam jasad kita namanya jiwa atau nafs. Lalu nafs ini atau kesadaran ini memiliki perasaan. Perasaannya itu namanya qalbu atau hati. Lalu diri kita yang goib ini dibungkus oleh diri kita yang kasar. Diri yang kasar ini namanya jasad. Ya, mudah-mudahan ada gambaran. Maka ketika kita membahas kehidupan setelah kematian, maka kita harus membahas diri yang mana yang merasakan mati dulu. Ya, diri yang mana yang merasakan mati. Diri ini berlapis menjadi 4 sesuai dengan kejadian yang kami jabarkan tadi. Diri yang pertama disebut diri jasad atau batang tubuh kasar, atau jasad atau tubuh atau badan. Diri yang kedua disebut diri hati. Diri hati itu adalah perasaan kita. Diri yang ketiga disebut dengan diri jiwa atau diri nafs. Diri nafs ini adalah kesadaran kita. Diri yang keempat adalah diri yang hidup tidak pernah mati, yaitu diri ruh. Ya, diri ruh. Diri yang sebenar diri kita itu diri ruh. Secara garis besar yang namanya hati, jiwa, dan ruh itu sebenarnya diri kita yang gaib atau batang tubuh halus kita. Cuman kita membaginya untuk gampang memahami. Ada menantu Bapak Kapolda Papua. Assalamualaikum Bapak. Papua Selatan hadir, Masya Allah. Terima kasih banyak atas hadirnya. Baik. Ketika di dalam ayat disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut ruh, tidak juga menyebut hamba atau abdun, tidak juga menyebut jasad, ya. Jadi di dalam konteks ayat ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Maka yang merasakan kematian itu adalah jiwa, ya, bukan ruh, ya. Yang merasakan kematian itu jiwa, yang mengalami kematian itu jasad. Saya ulangi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Di sini menggunakan kata nafsun, nafs. Berarti diri yang keberapa? Diri yang ketiga. Diri jasad, diri hati, diri jiwa, diri ruh. Jiwa itu bahasa Arabnya nafs, ya, nafs. Nah, yang dimaksud di dalam itu adalah kullu nafsin dha'iqatul maut.
segala yang berjiwa, yang memiliki kesadaran, mengalami yang namanya kematian. Jadi yang merasakan kematian itu adalah jiwa, yang mengalami kematian itu adalah jasad. Kalau ruh tidak mati. Mudah-mudahan paham ya. Nah, dalam konteks lain dikatakan dalam Quran, saya lupa ayatnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita mungkin sudah tahu, sudah hafal semua kalimat ini ya. Fa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi orang-orang yang beriman, itu tatkala diberikan ujian, mereka mengatakan sesungguhnya kita kembali hanya kepada Allah. Ya. Jadi walanabluwannakum minkum minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu diri yang mana kembali kepada Allah? Diri yang mana kembali kepada tanah? Diri yang mana yang merasakan kematian? Diri jasad ini dicipta dari turab. Turab itu adalah tanah liat. Maka diri jasad ini asal tanah, dia kembali ke dalam tanah. Lalu yang merasakan kematian itu adalah jiwa. Ketika jiwa ini bersih putih, mulus ya, maka dia apa? Dia adalah tajalli sifat, maka dia adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia langsung kembali kepada Allah ya, tanpa dihisab ya. Ketika jiwa itu bersih, ketika jiwa itu tenang, dikatakan dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang ya. Jadi ketika jiwa ini di dalam hidupnya, selama dia mumayyiz dan mukallaf, ketika di dalam hidupnya jiwa ini dengan penuh kesadaran mengamalkan syariat Allah, menjalankan perintah Allah, memaksimalkan sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW, jasadnya bersyariat, hatinya bertarekat, lalu jiwanya berhakikat, merasa digerakkan, disolatkan, dizikirkan oleh Allah, maka inilah yang dipanggil dengan gelar tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulanglah atas keharibaan, kekasih sayangan Tuhan. Ini yang kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun kita berbicara tidak pada konteks ma'rifat dan tidak pula dalam konteks hakikatnya. Kita berbicara ketika ada seseorang yang meninggal dunia, yang menyibukkan dirinya mengumpulkan harta, yang menyibukkan dirinya mengumpulkan tanah, jabatan, sehingga dia nggak tahu dirinya siapa, Allah siapa, Muhammad siapa, plak, meninggal dunia misalkan. Maka ini yang kita ceritakan sekarang ya. Jadi dia sibuk dengan dunia, dia sibuk mengumpulkan harta, dia sibuk menaikkan pangkat jabatannya, hedon dan lain sebagainya. Dia nggak tahu Allah, nggak tahu Muhammad, nggak tahu diri sendiri, pak meninggal dunia. Ketika ini terjadi tuan-tuan, maka orang itu harus melewati yang namanya barzakh. Begitu pula orang soleh ya, tapi kita berbicara untuk orang yang hidupnya itu penuh dengan kepalsuan ya. Baik. Nah, di dalam riwayat banyak yang menerangkan tentang sakaratul maut. Tapi yang paling sering kita dengar ketika ruh keluar dari jasad itu seperti kulit domba yang basah. Ya, domba yang banyak bulunya itu yang dibasah terus ditempel di
di duri, ya, di duri yang banyak, di kawat yang banyak, lalu ditarik dengan sekeras-kerasnya. Jadi seperti itu ya, gambaran sakaratul maut bagi orang-orang yang cinta dunia. Tapi kalau orang-orang yang rindu akan Allah, rindu akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seperti rambut yang ditarik dari tepung, hampir tidak kerasa, ya. Hampir tidak kerasa. Nah, setelah kita meninggal dunia, tuan-tuan, maka kita berpindah alam. Dari alam dunia berpindah ke alam barzakh. Nah, setelah ini apakah bisa dikatakan mati? Di dunia kita dikatakan mati, tapi mana yang mati? Yang mati itu jasad, yang merasakan mati itu jiwa. Tapi melanjutkan perjalanan seterusnya adalah diri kita yang batang tubuh halus tadi, yaitu jiwa kita yang merasakan kematian tadi. Mereka berada di barzakh, ya. Maka status mereka itu sebetulnya tetap hidup, ya. Cuman yang meninggal, cuman dia berpindah dunia. Ya, barulah setelah itu kita ditanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, mustahil hukumnya orang ketika ditanya siapa Tuhanmu lalu dia menjawab Allah. Mustahil dia hukumnya menjawab Allah kalau dia tidak mengenal Allah secara jiwa. Ya, mustahil orang menjawab Allah di dalam kubur kalau dia tidak mengenal Allah di dalam jiwanya. Apa artinya mengenal Allah lewat rasa, bukan lewat nama? Maksud saya itu bukan hanya mengenal nama Allah, tapi mengenal pemilik nama Allah. Tapi biasanya kalau ada orang yang sudah mengenal pemilik nama Allah, biasanya malaikat itu nggak akan bertanya. Karena ngapain bertanya sama orang yang sudah tahu, ya. Ada Tuan Irsyad, waalaikumsalam. Ada Tuan Agus Haryanto, waalaikumsalam. Ada Maryani, waalaikumsalam. Ada Azhar Rahman, waalaikumsalam warahmatullah. Lalu kita menjalani kehidupan barzakh, lalu terjadi kiamat. Saya simpel-simpelin aja ya. Lalu terjadi kiamat, lalu terjadi yaumul ba'ats, kita terus yaumul mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu yaumul hisab, kita dihisab perhitungan amal kita. Lalu yaumul mizan, lalu kita ditimbang, lalu melewati sirat, baru masuk surga atau neraka. Ya, itu prosesnya ya. Sayang, main HP sana anak di sini. Main kucing. Sama ibu, Pak. Kita nyapa dulu buat tuan-tuan dan puan-puan yang mulia yang baru bergabung. Kita sapa dulu. Ada Tuan Mayagoh Awang. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Begitu Tuan ya, tadi yang bertanya tentang kehidupan setelah kematian. Nah, jadi penjabarannya seperti itu. Jadi kalau Tuan ingin tahu gambaran orang di dalam kubur itu seperti apa, seperti Tuan bermimpi buruk atau bermimpi indah, ya. Jadi kalau kita bermimpi buruk, kita merasakan mimpi itu tapi tidak dapat mengendalikannya. Atau kita bermimpi indah, kita merasakan mimpi itu tapi tidak dapat mengendalikannya. Ibarat seperti itu di dalam kubur. Jadi kalau tuan-tuan itu disiksa, mudah-mudahan jangan ya, kita semua ya. Jadi kalau kita tersiksa di dalam mimpi, kita kan nggak bisa lari kemana-mana. Kita hanya bisa bangun. Tapi bayangkan ketika Tuan tersiksa, tapi Tuan nggak bisa bangun karena Tuan sudah mati. Karena jasad ini sudah lumpuh dimakan tanah, sudah sampai waktunya. Tapi kalau tuan-tuan merasakan mimpi indah, kita merasakan nikmat mimpi itu tanpa bisa mengendalikannya. Seperti itu pula ketika kita merasakan mimpi buruk, kita merasakan penderitaan di dalam mimpi itu, rasa penderitaannya kita rasakan, tapi kita tidak bisa mengendalikannya. Perbedaannya kalau kita tidur, kita bisa bangun, tapi kalau kita mati, meninggal dunia, ketika kita disiksa, na'udzubillahi min dzalik, kita nggak akan bisa bangun. Jadi menderita selama-lamanya,
bagi yang melakukan bagi yang melanggar, ya, dan yang merasakan kenikmatan juga akan bahagia sampai hari kiamat dan setelah kiamat lagi. Ya. Ustadz udah pulang tarawih ya? Iya, saya berdekatan dengan NTT Kupang. Saya ujungnya Nusa Tenggara Barat. Jadi di sebelah sana ini sudah Kupang ya, waktu Indonesia Tengah. Timur, waktu Indonesia Timur. Fan Solo, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum nyimak, waalaikumsalam. Untuk tuan-tuan yang baru bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu sejahtera dan rahayu ya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya, kalau bisa panggil saya Akang aja, karena saya belum pantas dipanggil Ustadz ya. Panggil Akang aja. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya mengenali rasa di dalam jiwa, bahwa meredakan Allah itu dekat. Bahwa merasakan Allah itu dekat. Gimana ciri-ciri yang dirasakan Ustadz? Maaf bertanya. Baik. Gimana cara kita menyimpulkan di dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dalam ayat lain dikatakan, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid." Kami lebih dekat daripada urat nadimu. Begini tuan, banyak perbedaan pendapat tuan terkait masalah di mana Allah itu. Ya. Pendapat yang pertama, Allah fis sama, Allah di atas langit. Pendapat yang kedua, Allah bersemayam di atas arasy. Pendapat yang ketiga, Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Pendapat yang keempat, Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Pendapat yang kelima, enggak ada yang wujud kecuali Allah. Semua yang saya terangkan tadi, semuanya benar. Cuman beda kelas, beda kaidah. Ketika ada anak SD ditanya, di mana Allah? Atau seorang budak, ya, seorang budak yang bodoh, atau anak SD yang masih belum ngerti apa-apa ditanya, di mana Allah anakku? Anak SD atau anak TK menjawab, di atas langit ayah. Boleh, ya, boleh. Kita tidak bisa memaksakan anak TK, anak SD mengerti aljabar. Kita tidak bisa memaksakan orang pemula atau anak SD, anak TK untuk mempelajari Pitagoras. Jangan, ya. Ajarkanlah anak TK, anak SD itu, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini warna merah, ini warna hijau. Jangan sekali-kali paksakan anak TK untuk belajar aljabar, karena dia pasti bingung. Ya. Maka kalau ada seorang budak yang bodoh, atau seorang pemula, atau anak TK, anak SD, kita tanya, di mana Allah adik-adik? Di atas langit Ibu. Sah, ya, sah. Oke, selesai ya. Jadi jangan debat lagi. Kalau ada orang mengatakan Allah di atas aras dengan zatnya, Allah di atas langit dengan zatnya, biarin, ya. Karena jangan paksakan anak SD itu belajar Pitagoras, jangan. Nanti dia akan merenung sendiri kok. Dia akan merenung sendiri ketika dia naik kelas, ya. Lalu ketika ada orang yang berpikir, kalau langit belum jadi, Allah di mana dong? Ini berarti dia udah mulai naik kelas nih. Kalau Allah belum jadi, kalau aras belum jadi, langit belum jadi, Allah di mana dong? Terus ada seseorang yang belajar fisika, dia belajar dimensi. Ada namanya 3 dimensi. 3 dimensi itu adalah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, atau volume, namanya 3 dimensi. 4 dimensi adalah waktu, masa depan, masa lalu, masa saat ini. Di mana Allah sebelum waktu ada? Di mana Allah sebelum atas ada? Kan dia boleh berpikir,
Oh ternyata kekuasaan Allah itu lintas dimensi. Karena Allah itu ada sebelum dimensi, berarti kekuasaan Allah itu lintas dimensi. Oh berarti Allah itu beserta saya dimanapun saya berada. Sah juga. Oke? Ketika dia merasakan, oh berarti Allah dekat, Allah beserta saya dimanapun saya berada. Itu sah juga ya. Itu sah juga. Itu untuk tingkatan SMP. Dia sudah bisa berpikir sebelum ada dimensi ketiga, dimensi keempat, sebelum ada Big Bang. Berarti Allah itu kekuasaannya itu melewati ruang dan waktu. Berarti Allah itu beserta saya dimanapun saya berada. Ini sah juga, oke? Ini pendapat yang sudah SMP. Lalu ada orang yang merasakan ketika dia berpikir lagi, kalau dia merasa dengan Allah dekat, ya, kalau dia merasa sama Allah dekat, berarti antara dirinya dengan Allah itu pisah. Ada dia, ada Allah, itu namanya bersama-sama. Ada dia, ada Allah, itu namanya bersama, ya. Dia mulai berpikir, berarti kalau saya bersama, ada saya, ada Allah, berarti Allah di luar saya dong. Terus siapa yang ngendaliin detak jantung saya? Terus siapa yang ngendaliin paru-paru saya? Terus siapa yang ngendaliin darah saya? Oh ternyata Allah itu lebih dekat daripada urat nadi saya. Sah juga. Oke? Masuk lagi ke tingkatan SMA. Oh ternyata Allah yang mengendalikan nadi saya, nafas saya, jantung saya. Sudah mulai dia mengatakan, oh ternyata Allah lebih dekat daripada urat nadi saya, katanya. Nah, ketika itu maka dia sudah SMA. Dia sudah memahami, oh ternyata Allah lebih dekat daripada urat nadi saya. Lalu makin lama Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Dia mulai berpikir, berarti kalau Allah dekat sama saya, berarti ada yang mendekat dan ada yang didekati. Berarti kuasa itu masih dua dong. Berarti kalau dua kuasa masih syirik dong. Harusnya kan harus tauhid. Harusnya itu harus tauhid, harus satu, harus esa. Oh ternyata Allah itu bukan dekat, tapi yang nampak itu semua ini Allah, tajalli sifatnya. Hidup sifat Allah, bukan sifat saya. Mendengar sifat Allah, bukan sifat saya. Melihat sifat Allah, bukan sifat saya. Berbicara, berkalam sifat Allah, bukan sifat saya. Bergerak, berkuasa sifat Allah, bukan sifat saya. Oh ternyata saya nggak hidup, saya dihidupkan oleh Allah. Oh ternyata saya nggak berjalan, tapi saya dijalankan oleh Allah. Oh ternyata saya nggak mendengar, tetapi saya didengarkan oleh Allah. Oh ternyata saya nggak melihat, ternyata saya dilihatkan oleh Allah. Ternyata seujung debu pun saya nggak punya. Ternyata semuanya la maujud fi haqqin illallah. Ternyata tidak ada yang wujud kecuali Allah. Sah juga. Sah ya. Jadi yang menjadi salah ketika anak TK tadi mengatakan Allah di atas langit, nyalahin anak SMP. Anak SMP juga merasa lebih mulia daripada anak TK. Atau yang anak TK ini nyalahin orang yang sudah kuliah universitas. Terus anak yang sudah universitas ini merasa diri lebih mulia, lebih alim, lebih ma'rifat daripada yang anak TK. Itu yang menjadi masalah. Tapi kalau kaidah itu tetap sesuai alurnya, kita santai, slow. Ada orang mengatakan Allah di atas langit, monggo. Ya, monggo. Karena nggak mungkin anak SD itu diajarin Pitagoras. Anak SD itu harus diajarin Budi, ini Budi, Ibu Budi, ini itu loh. Jadi itu ya. Nah, jadi dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bersentuhan, jauhnya Allah tidak berjarak. Loh kok bisa demikian? Karena Allah itu beyond everything. Allah itu di luar pemahaman kita. Ya, otak kita ini memahami 3 dimensi dan 4 dimensi dan dimensi di bawahnya. 0 dimensi 1 titik, 1 dimensi 1 garis di bidang datar, 2 dimensi adalah garis ketemu garis di bidang yang datar. Ada persegi 3, ada gambar persegi panjang, itu 2 dimensi. 3 dimensi adalah sesuatu yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar. Ada volumenya, ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tengah. Itu 3 dimensi.
4 dimensi adalah waktu, masa depan, masa lalu, masa saat ini. Nah, Allah di luar dimensi. Allah menyelimuti atas segala-galanya. Allah ada sebelum kata-kata itu ada. Allah ada sebelum kata tidak ada itu ada. Makanya kejadian Nur Muhammad itu bukan ciptaan, tetapi tajalli. Maka kalau ada yang bertanya, Kang Sukma, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Saya jawab, kolam. Yang pertama kali Allah ciptakan itu kolam. Tapi kalau ditanya, Kang Sukma, tajalli apa yang pertama? Kejadian apa yang pertama? Tajalli apa yang pertama? Maka saya katakan kejadian atau tajalli yang pertama adalah tajalli a'yan sabitah, yaitu Ahad, Ahmad, Muhammad, baru Nur Muhammad. Baru saya jawab begitu. Kalau ditanya kejadian yang pertama kali sebelum ada kata pertama, sebelum ada kata saat itu, sebelum ada kata sesudah, sebelum ada kata sebelum adanya waktu, kejadian yang pertama, sebelum adanya ada dan sebelum adanya tidak ada, tajalli pertama itu Nur Muhammad. Tajalli pertama itu Ruhul Ahmad, Nur Muhammad. Maka ruh kita ini tidak diciptakan, ruh kita itu ditiupkan. Sesuatu bisa dikatakan diciptakan setelah terjadi ada yang namanya ada dan ada namanya tidak ada. Maka kalau ditanya apa yang pertama kali diciptakan, yang pertama kali diciptakan kolam. Hadisnya sahih. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu kolam. Tapi kalau bertanya tajalli apa atau kejadian apa yang pertama kali, tajalli a'yan sabitah, yaitu Ahad, Ahmad, Muhammad. Itu kejadian yang pertama atau tajalli, bukan penciptaan. Makanya tidak bisa dikatakan diciptakan. Kalau diciptakan itu artinya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia itu hijab atau pembatas antara zat, antara Tuhan, antara Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Hijabnya itu Nur Muhammad. Makanya tidak bisa dikatakan makhluk, tak bisa juga dikatakan qadim. Dia itu tajalli, manifestasi. Contoh beginilah, contohnya begini, simpel-simpelnya ya. Ketika kita merasakan atau mengakui diri kita bisa melihat, kita syirik. Karena kita dilihatkan oleh Allah. Kita tidak memiliki kekuasaan untuk melihat, kecuali Allah yang lihatkan. Namun ketika kita merasa bahwa kita adalah Allah, itu kafir. Jadi menafikan Allah di dalam diri menjadi syirik, menyatakan diri adalah Allah kafir. Asal kayak begitu, dia nggak bisa disimpulin. Dia nggak bisa disimpulin. Ketika dia disimpulkan, dia menjadi sihir, dia menjadi salah. Ada Tuan Suwardi Nur ya. Waalaikumsalam. Ada Tuan Hero dari Kalimantan Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Ini yang menyimak dari mana saja nih? Jangan diam-diam saja. Yang menyimak dari mana saja coba? Tuan-tuan apabila masih merasa bengong atau bingung sedikit, bisa ditanyakan ya. Jangan disimpulkan sendiri ya. Assalamualaikum Ustadz. Kolom itu apa? Kolom komentar maksud saya. Maksud saya jangan diam. Yang 53 orang ini Assalamualaikum, ini dari mana saja. Artinya tulis di kolom komentar maksud saya. Kalau makhluk yang pertama itu kolam, bukan kolom. Kolam itu pena. Pena. Kolam itu pena. Ya. Dia itu surat 68 ya. Surat 668, sorry, 68 ya. 564.
setelah surat Al-Mulk. Ya, setelah surat Al-Mulk. Tuan Suardin Nur dari Sulawesi. Ada Tuan Purna Pelangka Raya hadir. Assalamualaikum Pak Tuan hadir Lombok. Waalaikumsalam Datu. Bareng-bareng dengan Sasak. Dari Banda Aceh, Masya Allah, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ada yang dari Banda Aceh. Ada dari Datunya Aimel ya, Tuan Jayadi Irwan. Ada Tuan Pelangi-Pelangi. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini pelangi-pelangi ini perempuan atau laki-laki? Assalamualaikum Ulun dari Banjarmasin. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Nariman lagi menyimak saya dari kota. Masya Allah. Ini Bima mana? Saya kebetulan Bima. Saya di Bima di Panda. Untuk suara saya lancar nggak atau terputus-putus? Abdul Chaling ya. Abdul Jalil Kaling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Sulawesi Selatan hadir. Ada Tuan Suardi Nur. Saya bekerja di Malaysia sekarang. Masya Allah. Mudah-mudahan pulang bawa pahala yang banyak dan duit yang banyak ya. Padang lancar. Ada Tuan Albargani ya. Assalamualaikum, saya dari Barau Kaltim ikut nyimak. Waalaikumsalam. Di Bima Kota Santi suaranya lancar. Karena kayaknya saya pernah itu diundang ke Santi untuk pengobatan ya. Ada Kalbar Sambas ikut gabung Ustadz dari Sastro di Mijo. Baik tuh. Ada pertanyaan dari Tuan kita yang mulia, Tuan Van Solo ya. Izin Kang, apa yang dimaksud matikan diri sebelum kita mati? Baik. Ada Tuan yang mulia, Datu dari Aimel, Jayadi Irwan. Tiang nyimak julu. Soal masih berjinak-jinak dengan ilmu ma'rifat. Berjinak-jinak maksudnya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Arti dari qalbun mu'min ka'baitullah. Banyak beranggapan Allah di hati mereka. Baik. Ini udah 2 pertanyaan ya. Apa yang dimaksud dengan matikan dirimu sebelum mati? Apa yang dimaksud dengan qalbun mu'min ka'baitullah? Baik, kita lanjut baca dulu ya, baru kita sedikit menyampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi dari Tuan yang mulia, Tuan Jainuddin Daeng Solang dari Kepulauan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Tuan Irsyad, bagaimana keadaan anaknya dari Sorong, Papua Barat? Assalamualaikum saudara dari Mukhtar Kusuma. Waalaikumsalam. Saya orang Bima Pak Ustadz, tapi menetap di Kalimantan Tengah. Jangan lupa Garusun tasanya Pak Ustadz. Saya belum terlalu lancar bahasa Bima. Baik, kita tunggu jawaban dari Tuan Irsyad dari Sorong, Papua ya. Bagaimana keadaan anaknya? Ya. Tuan Irsyad, bagaimana keadaan anaknya sekarang? Ada Tuan Zulkarnain ya. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbil alamin.
Baik, karena ini jadi kita menjawab pertanyaan ya dari Tuan Yang Mulia. Tadi Tuan siapa yang bertanya tentang apa yang dimaksud dengan matikan dirimu sebelum mati? Itu Tuan siapa yang bertanya? Dengan yang bertanya apa yang dimaksud dengan qalbun mu'min ka'baitullah ya. Ada Tuan Yang Mulia korek ja'lah. Waalaikumsalam. Ada tunggu Ustadz ini katanya mau diruqyah. Insyaallah Kang. Insyaallah Tuan Irsyad ya setelah siaran langsung ini. Kalau Tuan Irsyad berkenan kita ruqyah lewat siaran langsung Facebook juga boleh. Kalau Tuan Irsyad berkenan tinggal ajukan aja permintaan tamunya. Baik, dari Tuan Yang Mulia Van Solo ya. Assalamualaikum, saya selalu Pak Polisi dari Sabah hadir. Waalaikumsalam warahmatullah. Mudah-mudahan tuan-tuan juga demikian ya. Ada kalimat yang sering kita dengar di karangan orang-orang tasawuf ya, orang-orang sufi ya. Pertanyaannya itu, pernyataannya itu yaitu matikan dirimu sebelum kamu mati. Yang dimaksud di sini Allah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Tuan Irsyad silahkan ajukan permintaan tamunya di sini supaya kita bisa ruqyah lewat Facebook juga. Buat teman-teman yang ada keluhan metafisik juga ikut mendengarkan insyaallah ya. Nanti kita kontak sama-sama ya. Ada pernyataan ya, yang sering kita dengar dari kalangan orang-orang tasawuf ya, orang-orang sufi. Itu pernyataan itu adalah matikan dirimu sebelum kamu mati. Mutu qablal an tamut. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Untuk tuan-tuan ingat ya, saya selalu sampaikan, jangan paksakan anak SD belajar aljabar. Jangan paksakan anak TK belajar Pitagoras. Dia nggak akan sanggup. Ya, biarkan dia berjalan sesuai kaidahnya, sesuai kurikulumnya, sesuai dengan jalurnya. Jangan dipaksakan. Ya. Kalimat yang mengatakan matikan dirimu sebelum kamu mati itu dipelajari di makom hakikat. Ya, di makom hakikat. Makom hakikat ini adalah makom bagi orang-orang yang beribadah bukan karena surga, bukan pula karena pahala. Tetapi apakah orang yang beribadah dengan karena surga dan pahala salah? Enggak salah ya. Orang yang beribadah dengan mengharap surga, orang yang beribadah mengharapkan pahala itu tidak salah ya. Maka kalau ada seorang guru mengatakan di dalam kelas, di kelas anak SD mengatakan, ayo sebelum kita pulang sekolah bersihkan dulu kelasnya, nanti siapa yang paling bersih kelasnya kita kasih permen 1 bungkus. Enggak salah ya. Ayo kita sama-sama sholat, yang paling rajin sholatnya saya berikan bidadari, saya berikan surga. Enggak salah, benar ya. Ya. Jadi kalimat yang kita dengar, matikan diri kamu sebelum kamu mati, itu hanya untuk orang yang sudah belajar di kaidah hakikat, bukan orang yang masih belajar di kaidah syariat. Kalau orang masih belajar di kaidah syariat, kalau orang masih belajar di anak TK, anak SD, kita janjikan surga. Emang benar dijanjikan surga juga sih. Ayo kita sholat para jamaah, di surga itu ada bidadari yang tidak habis perawannya. Mantap kan? Di surga itu apapun kita mau pasti dikabulkan. Jadi kita janjikan dengan surga, takuti dengan neraka. Nah ini untuk orang yang syariat. Apakah benar? Benar, bagus, benar, top, mantap, nggak ada salahnya, benar, mantap. Ya, seperti anak SD, pokoknya
Kalau siapa yang paling bersih kelasnya sebelum pulang sekolah, kita berikan permen atau mie sama-sama satu bungkus. Janjikan kenikmatan. Atau kita ancam dengan siksaan. Pokoknya yang tidak bersih kelasnya kita jemur besok pagi, kita pukul. Atau kita suruh push up. Nah, itu untuk anak SD. Ya, kita gitu kan gak apa-apa, bagus, mantap. Ya. Nah, untuk orang yang sudah beribadah, makin tinggi makom perasaannya itu, makom jiwanya itu makin tinggi, timbullah yang namanya syauq atau kerinduan dan kecintaan. Timbullah kerinduan dan kecintaan. Ketika kita sudah beribadah bukan karena mau surga, walaupun tetap dapat surga ya, bukan karena mau surga, bukan karena mau pahala, bukan karena takut neraka, bukan karena takut dosa, bukan karena takut diomongin orang, tapi kita beribadah itu semata-mata karena Allah, baru diajarkan kaidah hakikat. Apa bunyinya? Mutu qoblal antamut, matikan dirimu sebelum kau mati. Gimana caranya? Bukan bunuh diri, bukan. Besarkan Allah di dalam hati, lalu tajalikan Allah di dalam rasa. Itu maksudnya. Yang hidup Allah, saya mati. Yang hidup Allah, saya dihidupkan oleh Allah. Saya tuli, tidak bisa mendengar, tapi saya bisa mendengar karena saya didengarkan oleh Allah. Bukan saya yang mendengar, tapi saya didengarkan oleh Allah. Bukan saya yang melihat, tapi saya dilihatkan oleh Allah. Maka nampak tajalli sifatnya Allah pada diri kita secara kafah. Maka jasad kita ini dihukumi mati dalam ilmu hakikat, bukan dalam mati dalam syariat maksudnya. Jadi hidupnya hidup Allah, terus pendengarannya pendengaran Allah, bukan dia Allah, bukan. Maksudnya itu mentajalikan, memanifestasikan bahwa aku tidak berjalan tapi aku dijalankan oleh Allah. Aku tidak mendengar tapi aku didengarkan oleh Allah. Aku tidak hidup tapi aku dihidupkan oleh Allah. Kaidah ini hanya boleh digunakan bagi jiwa-jiwa yang sudah ibadahnya karena cinta, karena rindu, bukan karena pahala surga, bukan karena dosa neraka. Tapi apakah orang yang beribadah karena pahala atau surga atau dosa, takut neraka atau takut dosa itu lebih mulia atau lebih rendah derajatnya daripada yang sudah hakikat? Tidak juga. Ya, tidak juga. Ya. Jadi itu perbedaannya kajian hakikat dengan kajian syariat. Jadi kalau kita ngajar di syariat itu, saya pribadi bukan ngajar ya, kalau diundang, kebetulan yang hadir itu ibu-ibu, bapak-bapak yang belajar agama itu agak kurang, maka kita cerita surga aja. Ayo Bu, kita sholat ke masjid, ada 10 juta pahala, ada kerajaan di surga, ada bidadari yang tidak habis perawannya di surga. Apapun yang kita mau ada di dalam surga. Apapun, pokoknya surga itu tempatnya nikmat. Nah, janjikan dengan surga untuk yang awal-awal. Jadi itu harusnya. Atau takuti dengan neraka. Apakah saya ini salah karena saya sholat karena takut sama Allah? Justru itu bagus, semata-mata karena Allah. Sholatnya karena cinta kepada Allah atau karena takut kepada Allah. Semata-mata Allah. Itu bagus, ya, bagus. Nggak ada yang salah. Bahkan sholat karena mengharap surga juga nggak salah. Sholat mengharap pahala juga nggak salah. Ya. Ada Tuan yang mulia, Tuan Wawan Agus ya. Assalamualaikum Ustaz, izin belajar. Dan hati-hati kepada orang-orang yang mengaku, yang merasa dirinya aku kan sudah hakikat, ngapain turun ke syariat lagi. Ini berhati-hatilah ya dengan kalimat-kalimat seperti ini tuh. Itu jebakan. Itu jebakan Batman, itu talbis iblis, itu hati-hati. Ya. Jangan kira Anda sudah belajar tarekat hakikat, lalu tarekatnya sudah ditalkin berapa kali, dibai'ah berapa kali, lalu Anda merasa lebih tinggi makom derajatnya daripada yang masuk syariat. Anda harus berhati-hati. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengenal diri? Waalaikumsalam Tuan Rudi yang mulia ya.
Ini Tuan Rudi dari mana nih? Pertanyaannya bagaimana cara mengenal diri? Cara mengenal diri itu ada dua, mengenal diri jasad dan mengenal diri yang halus. Diri kita ini kan garis besarnya dua, diri yang dicipta dan diri yang ditiupkan. Diri yang ada sebelum keadaan ada itu ada, yaitu zaman azali dulu, yaitu diri roh. Dan diri yang ada setelah keadaan ada itu ada, zaman tanjisi hadis, yaitu jasad. Jadi roh ditiupkan, jasad diciptakan. Mengenal diri jasad itu lewat apa? Lewat fisika, matematika, biologi, antropologi, ekonomi, sosial, macam-macam. Itu untuk mengenal diri jasad. Misal belajar diri jasad tentang bagian mata, ya belajar tentang mata di biologi. Bagaimana cara mata menangkap cahaya, berarti belajar fisika. Belajar tentang gelombang foton atau gelombang cahaya. Bagaimana telinga bisa mendengar secara jasad, maka belajar fisika, gelombang, frekuensi, yang gendang telinga secara biologi dan fisika. Itu cara mengenal diri jasad. Nah, cara mengenal diri batin itu lewat guru rohani, lewat perenungan, lewat rasa, lewat perenungan, lewat riyadhah, lewat tirakat, untuk membedah rahasia-rahasia di dalam diri. Nah, diri jasad ini kan hanya bisa memahami sampai dimensi keempat. 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, ruang dan waktu. Waktu itu 4 dimensi, masa depan, masa lalu, masa saat ini. Diri jasad ini hanya bisa membedah dimensi 0 sampai dimensi 4. Kita bisa mengukur percepatan lewat otak kita. Kita bisa mengukur Pythagoras, berapa tinggi suatu bangunan lewat bayangannya. Kalau kita kecepatan 60 km, jaraknya sekian, berapa menit nyampe sana, kita bisa hitung. Ya. Jadi diri kasar ini hanya memahami dimensi keempat ke bawah. Ya, kita ini makhluk 4 dimensi dan 3 dimensi. Ada diri kita yang multidimensi, namanya ruh. Diri kita yang sebenar, diri kita itu multidimensi. Nah, untuk membedah dimensi yang lebih atas daripada dimensi keempat, kelima, keenam, ketujuh itu harus menggunakan itu. Bahkan keluar dari dimensi, yaitu ketemu dengan yang namanya zaman azali, pembahasan tentang tajalli a'yan sabitah, membahas tentang kejadian, suatu kejadian yang belum adanya ada dan tidak ada, itu berjalannya pakai ruh. Kalau pakai otak nggak bisa. Coba bayangkan sekarang begini. Ya, baik. Jadi siapkan kopi ya. Kalau disiaran langsung saya itu harus mikir. Kalau nggak mikir, tinggalin aja siaran langsung saya. Harus pakai pikiran ya. Jadi ini adalah benda datar, bidang datar. Ya, ini bidang datar. Ketika saya menulis garis U, angka U di sini, maka itu namanya 2 dimensi ya. Garis U yang ada di sini itu namanya 2 dimensi. Lalu saya taruh gambar semut di sini, ya, gambar semut di sini. Di alam 2 dimensi, di alam gambar semut ini, dia tidak pernah tahu akan adanya atas dan bawah. Dia hanya bisa maju, mundur, kiri, kanan. Ya, di alam 2 dimensi, coba bayangkan kita hidup di alam 2 dimensi, di bidang datar. Ya, kita hidup di bidang datar ya. Di alam bidang datar ini, di alam 2 dimensi ini, makhluk yang ada di situ tuh, gambar yang ada di situ tuh, dia nggak akan pernah tahu akan adanya atas dan bawah. Bisa dipahami nggak? Jadi ketika kita menggambar sesuatu di bidang datar, di alam 2 dimensi itu, dia nggak pernah tahu akan adanya atas dan bawah. Yang dia tahu hanya maju, mundur, kiri, kanan. Ya. Nah, kita adalah makhluk 3 dimensi. Nah, ketika kita mau memindahkan sesuatu, tinggal kita bawa aja ke atas, ke gini. Atau gambar U tadi, pindahkan semut itu, yang gambar semut itu dari sini, maka dia harus mengikuti garis 2 dimensi tadi. Tapi kalau kita makhluk 3 dimensi, kita tinggal angkat aja. Saya ambilin pulpen. Nggak, biar ada gambaran ini. Bagaimana cara Alhamdulillah. Bagaimana cara memahami Isra Mi'rajnya Nabi ya.
Karena ada penjelasan di sini juga. Nah, baik, saya terpaksa coret buku ya. Kan ada buku biasa ya. Nah, baik. Ini gambar U ya. Ini gambar U. Bagi si titik ini ya, bagi si titik ini ketika dia mau berpindah ke sini, dia harus melewati ini. Garis ini. Garis 2 dimensi ini. Karena si titik ini adalah makhluk 2 dimensi. Tapi bagi kita makhluk 3 dimensi gampang, tinggal kita ambil aja titik ini, pindahin ke sini. Nah, pindahin ke sini. Nah, bagi titik itu di dunianya itu, di alamnya itu nggak ada atas dan bawah. Nah, sekarang coba pahami ya. Kita makhluk 3 dimensi, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tengah. Kita memahami juga 4 dimensi, yaitu waktu. Ada masa depan, ada masa lalu, ada masa saat ini. Ada kata saat itu, ada kata sebelum itu, ada kata sesudah itu waktu. Nah, ada dimensi yang lebih atas seperti 2 dimensi ini. 2 dimensi ini adalah alam 2 dimensi, kita 3 dimensinya. Sekarang bayangin, untuk memahami Isra Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak bisa kita berpikir dengan 3 dimensi. Otak kita ini kan 3 dimensi. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu di luar dimensi, karena dimensi itu ada setelah Big Bang terjadi. Ya, jadi alam semesta itu nutqoh, titik di bawah ba, meledak menjadi alam semesta. Terciptalah 4 energi yang mengatur alam semesta. Ada gravitasi, ada elektromagnetik, ada nuklir daya besar, ada nuklir daya kecil. Satu lewat rumus relativitas umum Albert Einstein, yaitu gravitasi. Yang 3 ini lewat fisika kuantum, fisika subatomik. Ya, nuklir daya besar, nuklir daya kecil dengan elektromagnetik. Sekarang coba bayangin. Sebelum adanya ada, frekuensi belum ada, tidak ada belum ada. Tidak ada belum ada belum ada, frekuensi cahaya, atom, proton, frekuensi gelombang, itu belum ada semua. Antimateri dan materi belum ada semua. Siapa yang ada? Adanya juga tidak bisa disebut ada, karena keadaan ada belum ada. Inilah yang dibahas oleh azali, ini yang dibahas oleh hakikat, ini yang dibahas oleh tajalli a'yan sabitah. Maka Nur Muhammad tidak bisa dikatakan diciptakan. Kalau ada orang bertanya, makhluk apa yang pertama kali diciptakan? Orang-orang mengatakan, orang-orang sufi itu sesat karena dia meyakini yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Siapa bilang Nur Muhammad diciptakan? Yang pertama kali Allah ciptakan itu kolam secara syariat. Apa itu cipta? Setelah keadaan ada, itu ada, baru bisa dikatakan dicipta. Sedangkan Nur Muhammad itu bukan ciptaan, dia itu tajalli, manifestasi. Makanya ruh kita itu tidak diciptakan, tapi ditiupkan. Nah, sekarang bagaimana memahami dimensi yang lebih tinggi dengan otak kita yang hanya terbatas 3 dimensi dan 4 dimensi? Ini mudah-mudahan paham. Kalau diri secara langsung saya harus mikir, harus ngopi ya. Harus berpikir, apalagi yang ngerokok ini pas sudah pakai rokok ini. Nah, maka kata guru saya dulu, untuk membedah hijab ini nggak bisa pakai badan kasar. Karena kalau menggunakan badan kasar ini hanya sampai dimensi ketiga dan keempat, ruang dan waktu. Maka kata guru saya, gaibkan tubuh kasar, zohirkan tubuh halus. Barulah lakukan perjalanan multidimensi dengan ruh kita. Itu enaknya, rahasianya, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia ya. Maka yang dikatakan mutu qoblal antamut, matikan dirimu sebelum kau mati, itu mentajalikan, menyatakan sifat-sifat Allah pada diri. Bukan kita, Allah salah, kafir kita kalau mengaku Allah. Ya, maksudnya mentajalikan. Mudah-mudahan saya diberikan kepahaman, kita semua diberikan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi, dari Tuan yang mulia Tuan Randy PCS ya. Ada Tuan Apri pahit kopinya Ustaz. Baik. Terus ada tadi pertanyaan, qalbun mu'min ka'baitullah. Tadi ketika kita berbicara tentang Big Bang, tentang dimensi, kita sudah paham ya. Berarti sifat wujud mahdinya Allah Subhanahu wa taala ya,
itu bersifat hakiki. Sebelum keadaan ada itu ada, dan sebelum keadaan tidak ada itu ada. Itulah kenapa tidak bisa Allah itu ditunjuk di hati, di atas, di bawah. Sesuatu yang dikatakan di, itu pasti menuju kepada dimensi ketiga, yaitu tempat. Apa itu tempat? Ruang, dan ruang ini atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tengah. Jadi mengatakan Allah di atau kapan nggak bisa. Ya, Allah zatullah itu rahasia, ghaibul ghuyub, beyond everything, di luar apa yang kita pahami. Banyak orang berdoa, inilah kalau kita berdoa itu kalau nggak kenal Allah dulu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Allah, saya butuh nasi, ya Allah. Besok saya mau pergi jenguk anak saya ke pondok. Di sisi kita, masa depan itu rahasia. Di sisi Allah nggak ada masa depan. Masa depan, masa lalu, masa saat ini, sebelum, sesudah, saat itu, di sisi Allah nggak ada. Ya, di sisi zat Allah Subhanahu wa taala nggak ada. Sebelum kita ngomong saya butuh nasi, Allah sudah tahu kita butuh nasi. Bahkan ketika kita mengatakan saya butuh nasi, yang mengizinkan kita berbicara itu Allah juga. Nah, inilah. Makanya kita ngopi ya, ngopi pahit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, jadi tadi dikatakan qalbun mu'min ka'abatullah. Hatinya orang mukmin itu ada rumahnya Allah atau tempatnya Allah. Salah juga. Ya. Lalu hati itu apa? Hati itu adalah tajalli asma Allah, manifestasi dari nama Allah. Gini tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, Allah itu ucapan, Allah itu huruf. Ya. Apa yang disebut Allah? Yang disebut Allah secara huruf itu adalah alif, lam, ha. Ya. Alif, lam, ha. Dibaca Allah. Yang namanya ucapan itu di lisan. Yang namanya huruf itu di lisan. Yang namanya huruf, bahasa ucapan hanya sampai di lisan dan di hati. Contoh, ketika saya mengatakan Allah di lisan dan ketika saya mengatakan Allah di dalam hati, maka masih ada hurufnya, masih ada namanya. Tapi coba sebut Allah di dalam rasa. Bingung kan? Coba sebut Allah di dalam rasa. Nggak bisa. Rasa itu ya rasa, nggak bersuara, nggak berbahasa, nggak berhuruf. Nah, maka maksudnya itu jasad adalah tajalli af'alullah lewat syariat. Yang 5 itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, jasad. Hati ini bertorekah atau menyebut nama Allah, Allah, Allah. Jadi nama Allah itu hanya sampai hati. Masuk ke dalam jiwa sudah nggak ada nama. Nama nggak ada, huruf nggak ada, suara nggak ada, bahasa nggak ada. Bagaimana bahasa manis? Bagaimana huruf manis? Maksud rasa manis itu hurufnya apa? Rasa manis itu bentuknya gimana? Kita bingung. Nah, maka rasa inilah tajalli sifat Allah. Ya, tajalli sifat namanya. Jadi yang di dalam ini, jadi yang dikatakan qalbun mu'min ka'abaitullah itu adalah rumah bagi nama zat Allah. Allah, Allah. Jadi kalau qalbu itu masih bilang Allah, Allah. Jadi yang namanya bahasa, nama, huruf hanya sampai di hati. Ya. Maka kemarin tuan-tuan kami berbeda pendapat. Ya, dengan dengan guru kami yang mulia yang mengatakan ruh memiliki nama. Saya pribadi ya, dalam diri saya itu tidak meyakini ruh memiliki nama. Karena nama itu hanya sampai di hati. Huruf, bahasa, nama hanya sampai di hati. Mungkin saya yang salah, ya, pendapat saya yang salah. Mungkin pendapat beliau jauh lebih benar, tapi saya tetap mengikuti apa yang saya rasakan. Karena saya melewati ini lewat rasa saya sendiri. Karena nama itu hanya sampai di hati. Nama, suara, huruf, bahasa hanya sampai di hati.
Masuk ke dalam jiwa sudah nggak ada nama, nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada bahasa. Seperti rasa manis, rasa sakit itu nggak ada bentuknya, bahasanya nggak ada, tapi kita paham. Nah itu rasa, rasa itu jiwa, kesadaran. Apalagi ruh, ruh lebih latif lagi, lebih harus lagi dimensinya. Masya Allah ya. Jadi itu ya. Jadi jangan meyakini zatnya Allah itu dalam jantung, jangan. Sesuatu yang dikatakan di itu tidak bisa ditunjuk kepada Allah. Di, kapan, di mana, pokoknya di dah. Di mana, kapan, itu nggak bisa. Karena di mana itu dimensi ketiga, kapan itu dimensi keempat. Saat itu, sesudah, sebelum, itu dimensi keempat. Aku sedang duduk. Nah, duduk itu dimensi ketiga, sedang itu dimensi keempat, karena sedang terjadi waktu. Coba berpikir sebelum ruang dan waktu diciptakan, sebelum ada, sebelum adanya tidak ada. Maka kejadian itu tidak bisa dikatakan diciptakan, tapi namanya tajalli atau manifestasi atau kejadian atau tajalli a'yan sabitah, baru ke azali, baru ke suluhi qadim, baru ke tanjisi hadis. Menjadi diri kita ini. Assalamualaikum, Lubuk Linggau Sumatera Selatan, hadir Kang Guru. Waalaikumsalam Tuan yang mulia, Tuan Jatuh Cikdin ya. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, 135 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kami selalu doakan mudah-mudahan tetap rahayu dan tetap sejahtera ya. Ini kita tanya dulu 140 orang dari mana saja, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Saya dari Lombok, kalau saya pribadi dari Lombok, sekarang tinggal di Bima karena bertugas di Polres Bima Kabupaten sebagai polisi berpangkat Bribtu. Kalau mondoknya, saya mondok di Pondok Pesantren Al-Islahuddini, Kediri, Lombok Barat. Di bawah bendera Nahdlatul Ulama, insyaallah, NU. Ini kita tanya dulu nih, 40 orang. Assalamualaikum, dari mana saja ini, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia? Assalamualaikum, Bali hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz dengan ayat Allah bersemayam di atas arasy? Tadi kami sudah sampaikan dengan gamblang Tuan yang mulia. Coba deh nanti ditonton dari awal ya, biar bisa memahaminya ya. Dari Lombok Utara, Masya Allah. Dari Lotim, oh banyak orang Lombok, Semeton Lombok. Assalamualaikum, Datu-datu Lombok, berembe kabar nih kan? Minta penjelasan tentang Muhammad Bapak sekalian ruh dan Adam adalah Bapak sekalian jasad. Dalam memahami literasi agama itu, tadi yang bertanya tentang surat Toha ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ya. Dalam memahami kaidah agama itu lewat 4 sudut pandang, Ton. Ya. Sudut pandang syariat, sudut pandang tarekat, sudut pandang hakikat, sudut pandang ma'rifat. Atau lewat sudut pandang inti, 2 sudut pandang inti, syariat dengan hakikat. Ya. Assalamualaikum, tadi saya mau tanya tapi udah dijawab duluan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Sultan Hardi. Untuk yang pemula, jangan ajarkan dia nggak ada yang wujud kecuali Allah, bingung dia tuh. Sampaikan saja untuk yang pemula, Allah itu di atas langit. Udah ya. Allah itu di atas langit. Atau Allah itu di atas arasy. Arasy itu di atasnya langit. Kan nggak bisa kejangkau juga kan? Itu untuk pemula. Tapi kalau untuk yang sudah meresapi, masuk, jelaskan dia, Allah beserta kamu dimanapun kau berada.
Tapi kalau dia semakin dalam pemahamannya, jelaskan dia, Allah lebih dekat daripada urat nadimu sendiri. Semakin dalam lagi pemahamannya, sampaikan kepada dia enggak ada yang wujud kecuali Allah. Udah ya, empat-empatnya sah. Yang penting jangan klaim kebenaran itu milik sendiri lah. Ya. Sekarang Tuhan. Tuhan ini kan makhluk makhluk tiga dimensi. Untuk menjelaskan makhluk tiga dimensi itu harus menggunakan tiga dimensi juga, di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Karena kalau tidak menggunakan tiga dimensi, jelasinnya gimana? Nggak bisa. Jadi Allah itu memberikan gambaran kepada Tuhan. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan gambaran kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan berpikir, terus di mana Allah kalau aras belum jadi? Nah, barulah gunakan metodologi selanjutnya, ya. Saya kalau ketemu dengan saudara saya, dia mengatakan Allah itu di atas langit, Allah itu di atas aras. Ya benar, monggo, nggak apa-apa. Terus saya lagi ketemu sama orang, dia mengatakan Allah itu ternyata bersama saya, Pak Ustadz, dimanapun saya berada. Benar juga, lanjutin aja. Ada lagi saya ketemu sama orang, ternyata Allah itu lebih dekat daripada urat nadi saya sendiri, Pak Ustadz, katanya. Oh benar juga, lanjutin aja. Ada lagi yang mengatakan, ternyata Pak Ustadz seujung kuku saya nggak punya, yang wujud ini hanyalah Allah, dia bilang. Oh, benar juga, lanjutin juga gitu. Ya, jadi jangan mau pusing ya. Tergantung makom kita, tergantung pemahaman kita. Yang penting jangan saling salahkan, jangan merasa diri paling benar sendiri. Assalamualaikum Tuan Irsyad. Assalamualaikum Pak Irsyad. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Irsyad lama menunggu. Di Papua jam berapa? Jam 11 Jam ya? jam 10 setengah 11. Baik. Anaknya sudah siap? Ada nih Ustaz. Baik, siapkan air segelas sama garam segini. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mulia yang ingin ikut membersihkan energi negatif pada diri, silahkan siapkan air segelas juga ya. Air segelas sama garam segini. Dulu. Baik, kita masuk ke ranah ruqyah ya. Jadi tadi kita sudah bahas hampir 1 jam. Sekarang kita masuk ke ranah ruqyah. Langsung. Tidak ada suara. Sarul. Sarul. Sini dulu. Karena tidak ada suara nih. Coba lihat tidak ada suara.
Nggak unmute. Dikasih mati suaranya.